uh, dia berkata bahwa wah enak ini, kita nanti juga akan main ke pantai dan saya ingin bertemu dengan Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Mereka harus hati-hati ketika mereka sudah berada di dalam hutan dan mereka akan ke pantai. Tiba-tiba si Iwan ini, badannya ini, yang karena duduknya si Iwan ini berada di samping Darto, berarti berada di depan. Tiba-tiba tubuh Iwan ini menggigil dan akhirnya dia kaku karena matanya ini mendelik terus-menerus dan tidak bisa disadarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Sobat Ruang Malam, malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang dikisahkan oleh Sobat Ruang Malam yang bernama Darto. Darto ini berdomisili di Kota Magetan dan pada waktu itu Darto ini bekerja di Surabaya di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dan dia ini sebagai sopir bertugas untuk membenahi tower yang pada waktu itu biasanya Darto ini bercerita dia bersama 5 orang teman. Pada saat itu Darto ini menceritakan ceritanya ini kejadiannya pada tahun 2012 yang lampau. Tetapi sebelum saya menceritakan masuk lebih dalam ke cerita Darto ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua Sobat Ruang Malam yang selama ini sudah mendukung channel kami, sehingga kami ini lebih semangat lagi dalam bekerja, dan semoga amal kebaikan dari Sobat Ruang Malam dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah SWT, dan kami insya Allah berjanji juga mendonasikan sebagian hasil dari karya kami ini kepada anak yatim piatu dan anak fakir miskin. Dan bagi yang belum mendukung channel kami ingin segera berharap kepada teman-teman untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Kembali saya masuk ke dalam cerita Darto. Pada waktu itu Darto ini mendapatkan SK tugas dan beserta kelima temannya ini ke sebuah kota yang berada di Pacitan. Dan kebetulan tower yang akan mereka cek ini berada di dekat pantai. Dan salah satu dari teman Darto ini yang kita sebut bernama Alek ini, sebelum berangkat, jadi masih di Surabaya, sebelum mereka ini berangkat, dia berkata bahwa wah enak ini, kita nanti juga akan main ke pantai dan saya ingin bertemu dengan Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dan menurut Darto, inilah awal dari peristiwa yang nantinya akan diceritakan Darto menjadi sebuah cerita yang menurut Darto ini sangat mengerikan yang pernah dialami oleh Darto. Pada waktu itu, singkat cerita, akhirnya mereka ini berangkat dari Surabaya menuju kota Pacitan. Ketika mereka berangkat ini,
Darto ini sudah merasa bahwa ada sebuah keganjilan yang dia alami selama ini menjadi sopir kru ini, karena biasanya Darto ini mengecek semua keadaan mobil sebelum berangkat ke luar kota, termasuk mesin, ban, dan lain sebagainya. Ketika awal ini berjalan menuju kota Pacitan, dari Surabaya sampai Jombang ini tidak ada permasalahan. Mereka ini naik mobil menuju ke Pacitan ini sambil bercerita, kadangkala mereka juga mampir istirahat di warung untuk ngopi, tidak ada masalah. Begitu kendaraan ini masuk menuju kota Madiun, barulah hal ganjil ini dirasakan oleh Darto. Mobil ini seakan-akan dirasakan Darto ini, lajunya ini sudah mulai sangat berat, seperti ada yang muatan yang numpang di mobil Darto ini, sehingga mobil ini lajunya tidak bisa kencang. Tetapi pada waktu itu Darto ini hanya diam saja. Dia hanya berpikir bahwa ini masalah apa yang ada di mesin, terutama di gasnya ini. Sampai akhirnya mobil ini terus melaju menuju Ponorogo, menuju ke arah Pacitan. Begitu masuk ke arah Ponorogo dan keluar menuju masuk kota Pacitan, tiba-tiba ban mobil sebelah kanan depan ini meletus dan membuat mobil ini oleng, hampir menabrak tebing yang ada di situ. Dan akhirnya mereka ini berhenti di situ, memperbaiki kendaraannya dan memasang lagi ban serep di mobil tersebut. Dan pada waktu itu salah satu teman dari Darto ini yang masuk di kru tersebut, yang kita sebut namanya ini Iwan, ini mengatakan, nah si Iwan inilah yang berkata bahwa dia ini nanti guyon, dia ini yang mengatakan dalam guyonannya bahwa nanti dia akan pergi ke pantai dan dia ingin bertemu dengan Nyai Roro Kidul. Pada waktu itu Darto ini yang menjadi sopir ini merasa kata-kata Iwan ini tidak enak di telinganya. Dan pada waktu itu setelah dia ini sudah selesai mengganti ban yang baru dan meletakkan ban yang lama ini di tempatnya di mobil tersebut, si Darto ini mengingatkan si Iwan untuk tidak bercanda berlebihan, karena apapun bahwa sesuatu yang berlebihan ini tidak baik, apalagi menyangkut Nyai Roro Kidul dan Pantai Selatan yang memang sangat dihormati oleh orang Jawa. Dan pada waktu itu si Iwan ini seperti tidak mendengarkan dan dia terus celoteh dan bercanda. Dan akhirnya si Darto ini diam saja dan dia melanjutkan perjalanan. Karena pada waktu itu hari sudah malam dan tidak mungkin akan melanjutkan ke perjalanan, akhirnya si Darto ini mengarahkan mobilnya ini ke rumah neneknya yang kebetulan juga berada di kota Pacitan, tetapi masih berada di desanya. Dan singkat cerita, akhirnya mereka malam itu menginap di rumah nenek Darto sampai akhirnya besok sorenya lagi dia ini melanjutkan perjalanan yang ke tempat mereka ini, ke titik tower yang sudah berada di SK mereka, dan mereka ini terlebih dulu akan mampir melihat suasana malam salah satu pantai yang ada di Pacitan tersebut. Ketika waktu ini sudah menunjukkan jam 4 sore, akhirnya mereka berpamitan kepada nenek Darto ini dan mereka berencana untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Dan ketika mereka ini menuju titik tempat tower tersebut yang
kata Sidarto ini berada di salah satu hutan yang berada di Pacitan tersebut dan juga berada di dekat salah satu pantai yang berada di Pacitan. Dan ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Dan keberadaan hutan tersebut sudah sangat sepi karena sudah malam, dan apalagi pada waktu itu Pacitan ini masih sangat sepi. Akhirnya mereka ini berencana mampir ke warung, dan di situ kebetulan ada sebuah jalan ini yang satu ini menuju ke arah jalan besar, yang satu ini menuju ke arah jalan tembus, yang menurut pengalaman Darto karena dia sering ke Pacitan, Darto ini memilih tempat jalan tembus karena nanti lebih singkat sampai ke tempat titik mereka ini bekerja. Akhirnya mereka sepakat dan memilih jalan tembus tersebut. Tetapi setengah jam mereka ini lewat jalan tembus tersebut yang berada di hutan, ternyata mereka ini seperti muter-muter dan tidak sampai, dan akhirnya mereka ini menemukan jalan buntu. Dan di situ Sidarto ini seperti pikirannya ini blank dan dia akhirnya menyerah karena dia merasa bingung dan tidak tahu arah. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi. Dan singkat cerita mereka akhirnya kembali ke jalan besar. Ketika mereka ini akan kembali ke jalan besar, tiba-tiba yang tadinya mereka ini tidak melihat warung, tiba-tiba saat itu mereka ini melihat warung. Karena mereka ini tadi sudah letih dan capek karena tidak sampai tujuan, akhirnya mereka ini berencana menenangkan diri untuk pergi ke warung tersebut. Ketika sampai ke warung ini, pada saat itu warung ini ada dua sosok laki-laki tua dan perempuan tua di situ, dan mereka menghidangkan warung yang berada di dekat hutan itu minuman dan makanan ala kadarnya. Pada saat itu mereka ini memesan kopi agar mereka ini tidak ngantuk. Dan ketika mereka ini minum kopi dan makan makanan seadanya di situ untuk mengganjal perut mereka sambil mereka merokok, mereka ini bertanya kepada pemilik warung yang seorang perempuan dan seorang laki-laki. Si Darto ini berkata, "Bu, arah jalan tembus ini kemana? Kok tadi dicari tidak ketemu dan malah menemukan jalan buntu?" Nah, si nenek tua warung ini mengatakan bahwa memang jalan tembus sekarang sudah tidak ada karena ada longsor yang beberapa tahun lalu terjadi di situ sehingga menutup jalan tersebut dan akhirnya belum dibenahi sampai sekarang. Dan lebih baik mereka kembali lewat jalan besar saja. Dan ketika itu mereka ini ditanya, ini mau kemana? Dan mereka mengatakan bahwa mereka ini akan bekerja di hutan, di mana di situ ada tower, dan akan mereka cek kebaikan dari tower tersebut, dan mereka juga akan pergi ke pantai yang berada tidak jauh dari hutan tersebut. Tiba-tiba si kakek yang berada juga di warung tersebut ini berkata kepada mereka berenam bahwa mereka harus hati-hati ketika mereka sudah berada di dalam hutan dan mereka akan ke pantai, dan mengingatkan bahwa jangan bercanda dan bergurau berlebihan, karena di sini gaib di sini sangat jahat atau sangat peka sekali dan tidak senang oleh orang-orang yang tidak sopan. Dari situ sebenarnya si Darto ini sudah merasa hatinya tidak enak, karena sebelum berangkat ini temannya ini yang namanya si Iwan ini memang selengean, dia bercanda yang tidak masuk akal dan sangat memprihatinkan kata-kata si
melanggar aturan-aturan yang ada di Jawa. Dan pada waktu itu akhirnya Sidarto ini berpamitan. Ketika mereka ini melanjutkan perjalanan, tidak jauh dari tempat warung tersebut, mereka ini akhirnya meninggalkan warung tersebut dan melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka ini melihat warung lagi dan kaget, loh, kok ada warung lagi. Dan di situ mereka ini, karena jalan pada waktu itu jalannya ini tidak bagus, masih makadam, mereka ini melihat lagi, loh, kok yang nunggu warung tersebut kok juga nenek dan kakek yang tadi. Akhirnya mereka ini semakin merasa mencekam, apalagi Darto yang dia ini menyetir mobil. Dan hal itu membuat mereka berenam ini menjadi was-was. Akhirnya mereka ini berdoa. Bahkan si Darto ini menghidupkan handphonenya, dan di situ dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran agar mereka ini selamat. Sampai akhirnya mereka ini lebih meningkatkan kecepatan mobilnya lagi, walaupun jalannya ini juga masih tidak enak. Dan di situ mereka ini melihat warung lagi, dan mereka melihat di situ yang jaga ini juga kakek nenek yang pertama tadi berada di warung. Dan mereka juga merasa takut, sampai akhirnya mereka ini berhenti menenangkan diri sambil mendengarkan dari HP mereka lantunan ayat Al-Quran yang memang sudah didownload oleh Darto sebagai teman kalau dia ini berada di tempat-tempat angker. Singkat cerita, setelah mereka ini hampir setengah jam menenangkan diri di dalam mobil, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi, dan alhamdulillah mereka ini menemukan jalan utama. Dan di situ akhirnya ini mereka melanjutkan perjalanan. Dan begitu mereka ini sudah mendekati titik dari apa yang akan mereka tuju, dan mereka ini berbelok arah ke arah yang mereka inginkan. Jadi mereka ini ingin mampir ke pantai yang berada di dekat hutan tersebut, yang mereka tujuannya akan menikmati malam itu di pantai. Tiba-tiba si Iwan ini, badannya ini, yang karena duduknya si Iwan ini berada di samping Darto, berarti berada di depan, tiba-tiba tubuh Iwan ini menggigil dan akhirnya dia kaku karena matanya ini mendelik terus-menerus dan tidak bisa disadarkan. Dan akhirnya mereka ini menelpon kantor mereka, karena keadaan Iwan itu seperti itu terus-menerus, dan mereka ini mampir ke tempat, kebetulan di situ ada pedesaan, dan mereka mampir di desa tersebut dan meminta tolong warga tersebut. Dan akhirnya sambil menunggu dari kantor pusat Surabaya datang, akhirnya si Iwan ini dibawa ke poliklinik yang terdekat yang berada di situ, sampai diberi pertolongan pertama. Akhirnya besok harinya baru dari pusat ini datang dan memindahkan si Iwan ini ke rumah sakit di kota Pacitan. Dan ada kru pengganti yang akhirnya menggantikan si Iwan ini. Dan singkat cerita, akhirnya setelah 1 minggu si Darto ini menyelesaikan tugasnya, dan dia kembali menjenguk temannya si Iwan ini yang masih berada di rumah sakit. Setelah seminggu, keadaan si Iwan ini akhirnya semakin membaik. Dan di situ akhirnya setelah membaik, mereka ini, si Iwan ini, terutama si Iwan ini, dibawa kembali ke Surabaya untuk dirawat di Surabaya. Setelah dirawat di Surabaya sekian minggu, akhirnya si Iwan ini membaik dan bisa bercerita. Ternyata si Iwan ini pada saat si Darto ini mau masuk ke arah pantai, berbelok arah ke pantai, tiba-tiba pada waktu itu si Iwan ini diperlihatkan
sesosok putri yang sangat cantik tetapi menyeramkan dan dikawal banyak sekali makhluk gaib yang wajahnya ini sangat mengerikan, seakan-akan ingin mencelakai si Iwan, sehingga si Iwan ini akhirnya dia karena shock, dia seperti orang kerasukan sehingga matanya ini mendelik terus-menerus dan badannya ini sangat kaku. Dari sini Sidarto ini akhirnya mengakhiri ceritanya, dan Sidarto ini mengatakan bahwa karena ulah dari Iwan yang tidak bijak dalam berbicara dan tidak taat akan adat istiadat, tidak sopan oleh adat istiadat, akhirnya dia mengalami peristiwa yang sangat mengerikan tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.